Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jumpa lagi ya, jangan bosan-bosannya nih ngikutin konten kita ya. Konten kali ini, sudah setting-setting murai batu, tapi kalah sama murai batu yang tidak disetting. Jadi yang juara itu bukan murai batu yang disetting, malah burung murai batu yang tanpa setting. Jadi kontennya, eee juara prestasi lomba murai batu tanpa settingan. Nah, ini kan, cocok ya, bagus banget. Silakan di-subscribe terlebih dahulu bagi yang belum ya, ditunggu nih untuk di-subscribe. Oke, kalau sudah subscribe, terima kasih ya. Sukses selalu, mudah-mudahan yang subscribe diberi keberkahan, sehat selalu, dan diberi kebahagiaan. Burungnya moncar terus, amin amin ya robbal alamin. Ini teman-teman, setiap peserta lomba murai batu pasti menginginkan burungnya moncer, ya. Dia ini berupaya sedemikian rupa agar burungnya itu prestasi, teman-teman. Tapi kalau dia udah effort-nya udah luar biasa ya, dia udah perawatan hariannya nggak kalah, settingannya juga nggak kalah, modalnya untuk ngevitamin, untuk EF-nya juga nggak karu-karuan, nggak hitung-hitungan. Dari pola mandi, penjemuran, perawatan, ngosek-ngosek kotorannya, ngosek karpet, itu udah nggak inilah teman-teman. Tapi tiba-tiba dia kalah dengan burung yang ala kadarnya. Dalam artian perawatannya juga biasa saja, nggak ada settingan sama sekali untuk lomba, bahkan tanpa umbaran, penjemurannya pun ala kadarnya, semaunya. Untuk EF-nya pun tidak dijatah ya teman-teman, maksudnya nggak dihitung-hitung terus hari sekian harus makan sekian, tidak ya. Dia lomba juga masih menggunakan, pola pakan harian, tapi justru dia yang moncer. Gimana rasanya teman-teman? Jika ada burung seperti itu dan saya pernah merasakannya teman-teman ya. Jadi, saya sempat, ketemu ya, ada bos dan ada jokinya juga teman-teman, kita lomba di Latpres waktu itu. Iya, saya membawa Osaka. Nah, Osaka ini teman-teman, ini tidak saya setting sama sekali ya. Karena saya memang belum belum tahu burung dan nggak tahu settingan burung itu loh. Yang saya lakukan ya hanya totalitas, saya punya burung, saya suka dengan burung ini, saya kasih makan, yang penting dia sehat, di rumah mau bunyi, saya lombakan. Nah, pas di lomba, kita lombakan, bahkan waktu mau lomba pun makanannya hampir nggak mau saya turunin, saya nggak tahu ya kalau lomba burung itu ternyata harus menurunkan makanan, teman-teman. Minumnya harus diturunin ya kan, sampai akhirnya, saya gantang lomba ya itu kan di Latpres waktu itu pertama kali, ini saya cerita waktu dulu ya. Langsung murai batu Osaka tadi teman-teman, itu juara satu mutlak merah. Lucunya pas turun kita ketemu sama tadi, yang bos sama jokinya tadi ngobrol, dia ngelihat kroto di mana itu, di karpet saya ya, di karpet, itu berserakan teman-teman. Itu nggak saya bersihin, kroto dan kotorannya itu nggak saya bersihin memang waktu mau naik. Ternyata kalau kita mau menggantang atau melombakan burung itu karpetnya harus bersih teman-teman. Nggak boleh ada kroto, nggak boleh ada jangkrik, di bawah itu saya masih ada teman-teman. Bekas makan krotonya jepret-jepret di bawah, sama jangkriknya juga masih ada yang jatuh ke bawah. Nah ini kan karena memang saya benar-benar, tidak pakai settingan dan tidak pakai ada acara bersih-bersih juga tidak tahu gitu loh teman-teman. Ini saya cerita pengalaman saya ya. Jadi mereka juga heran, kenapa burungnya tidak turun? Dia bilang gitu. Saya bilang, mungkin burungnya kenyang, karena saya kasih makannya memang bener-bener ya semau dia, iya. Kita nggak pakai setting-settingan, settingan itu enggak, itu hariannya memang gitu teman-teman ya. Hariannya memang gitu dan kebetulan di hari itu juga dia makan kroto. Nah krotonya krotonya itu masih berserakan ya teman-teman. Jadi lucu ya, waktu pertama kali lomba lucu, terus kita tukeran nomor handphone. Akhirnya kita sampai sekarang masih komunikasi dengan bosnya langsung ya teman-teman, kita sharing-sharing,
sharing-sharing, ini ternakan sendiri, iya itu memang usahakan memang ternakan saya sendiri, dan itu adalah sekarang masih prestasi, masih juara dan saya menganggapnya itu stabil banget teman-teman. Habis mabung ini juga dia belum pernah kalah, masih juara terus ya. Jadi dia juga pernah masuk kandang tangkar. Pokoknya murai batu saya itu tanpa settingan teman-teman. Saya memang benar-benar gimana ya, kayaknya kok kalau nyeteng-nyeteng burung itu kasihan gitu loh temen, sama Osaka ya, sama Osaka. Jadi kalau jangkrik pun ya tetep dikasih semau dia, terus kalau lomba ya, ya paling kalau untuk harian ya kita mandi ya kan, itu pun, kalau dia mau, kalau saya lihat, di apa itu, di ekornya ya ada kotoran putih, ya udahlah kita mandikan, terus kalau dia selisih-selisih mau mandi ya udah kita tinggal kasih keramba, kalau dia masih mau mandi ya nggak masalah gitu, yang penting nggak dipaksa, gitu teman-teman. Jadi sebenarnya untuk di lomba itu settingan itu menurut saya itu beda-beda sih, beda versi beda. Terkadang yang kita sudah setting malah nggak juara, udah dinaikin EF-nya, udah diturunin ya. Kalau punya saya itu nggak saya setting teman-teman, yang penting burungnya masih mau makan pur, kasih EF, ya udah lomba, ya kan. Yang penting kuncinya satu, dia memang generasi atau terah bagus teman-teman ya. Kalau burung terah bagus mungkin memang watak karakternya memang sudah bagus, ya bagus saja gitu loh. Terus jangan dimainkan di rumah, burung saya memang nggak saya mainkan, dan jangan digoda-goda, jangan di-track juga ya. Kalau nge-track, goda-goda nanti malah merusak settingan atau default, bukan settingan sih, apa sih namanya, merusak yang sudah ada gitu loh, default standarnya ya, merusak standarnya itu malah malah susah nanti. Jadi kalau burung udah apa adanya jujur kayak gitu tuh enak gitu loh teman-teman, kita jemurnya pun tidak harus ya, kadang ada jam sekian harus jemur sampai jam sekian ya, settingannya jemurannya memang gitu. Kalau saya enggak teman-teman, kalau Eee, semaunya ya, mau jam berapa, ya udah dikantongin jam berapa. Enggak harus gitu loh teman, takutnya kalau harus itu nanti menjadi ketergantungan. Kalau itu tidak dilakukan, burung murai batu kita akan trouble dan masalah. Mungkin ya, ini yang menjadi titik berat ya, ketika murai batu yang sudah setting dari awal ya. Kalau nggak di-setting sekalian, mungkin malah, ya udah, ya memang kayak gitu biasanya. Jadi burung murai batu itu tidak kaget. Nah, inilah saya cerita tentang, burung murai batu, prestasi juara stabil tanpa settingan. Nah, ini kan menjadi tolak ukur bahwa terahan ini memang paling penting, itu terahan pondasi dasar, rawatan itu ya hanya, apa sih namanya ya, penting juga untuk menunjang ya, untuk menunjang. Rawatan juga penting, nggak bisa kalau dibilang nggak penting itu nggak bisa, bohong ya kalau nggak penting. Perawatan juga penting, tapi pondasi dasar jauh lebih penting ya teman-teman. Karena sesuatu yang tidak dimulai dengan baik biasanya berakhir tidak baik. Sampai di sini, terima kasih sudah menyaksikan video mengenai prestasi lomba tanpa settingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.